Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam Lentera Anugerah program Oasis Medan 1. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Karena pagi hari ini kami mau disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau. Kuasai hati dan pemikiran kami. Mampukan kami untuk menyambut firman dan ajari hamba-Mu untuk menyampaikannya. Sehingga kebenaran firman Tuhan dapat tersampaikan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 17. Beginilah firman Tuhan berkata. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Demikian jawab firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dari hari lepas hari. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah ingatlah bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ada sebuah peribahasa yang berkata bahwa panas tahun dibalas hujan sehari. Mungkin kita tahu bersama arti peribahasa ini, bahwa ini adalah menunjukkan salah satu sifat manusia yang juga sering mudah melupakan kebaikan yang dia terima. Setiap hari Tuhan memberikan banyak sekali berkat dalam kehidupan manusia. Bahkan itu tidak terhitung banyaknya. Misalnya saja di antaranya, Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan, damai sejahtera, kecukupan, dan udara untuk bernapas. Atas semuanya itu, ini merupakan berkat Tuhan. Tapi manusia kadang lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Namun demikian, ketika ada keadaan yang dirasakan tidak baik, misalnya saja kita mengalami sakit, atau kehilangan orang yang dicintai, atau kegagalan, manusia mudah sekali di sini untuk meragukan kasih Tuhan. Bahkan manusia sering protes kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, apa yang diceritakan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini menjadi gambaran akan sikap manusia pada umumnya. Dikisahkan ada 10 orang yang mengalami sakit kusta. Orang yang sakit kusta ini merupakan orang yang sangat menderita. Karena secara fisik mereka itu merasakan sakit, bahkan bisa kehilangan sebagian anggota tubuhnya, dan penderitaan itu semakin diperparah lagi. Karena masyarakat melakukan penolakan terhadap mereka. Karena takut tertular, dan orang kusta sering sekali diasingkan dari kehidupan masyarakat. Belum lagi, saudara yang terkasih, ada anggapan kalau orang yang kena sakit kusta ini, mereka disebut keadaannya begitu najis. Karena mereka juga disebut sebagai orang pendosa. Mereka mengalami hukuman daripada Tuhan karena mereka melakukan dosa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, dalam pengasingan mereka ini biasanya mereka bersatu dalam penderitaan dan datang ke pinggir kampung. Jika mereka hendak mencari belas kasihan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka itu tidak sembarangan untuk keluar. Hidup mereka begitu terasing. Karena mereka itu tidak ada kontak antara orang kusta terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, orang kusta itu akan berdiri jauh dan mereka berteriak kalau mereka mau mendekati masyarakat. Mereka harus menyebut diri mereka itu najis. Sehingga ketika mereka melalui keadaan kerumunan masyarakat, maka semua masyarakat itu akan menyingkir. Itulah saudaraku yang terkasih yang mereka lakukan ketika mereka itu berteriak juga untuk meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Dan permintaan mereka dijawab Tuhan dengan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perkataan ini biasa dan mereka lakukan supaya mereka itu mengerti. Karena memang seseorang itu yang sembuh dari sakit kusta bisa kembali ke masyarakat setelah dinyatakan tahir dan juga menjalani ritual pentahiran oleh seorang imam. Mereka melakukan apa yang Tuhan firmankan di situ, sekalipun mereka belum melihat kesembuhan. Nah, dalam perjalanan mereka kepada imam itulah mereka semua tahir, saudaraku. Cerita ini menjadi semakin menarik kalau ketika kita ternyata dari 10 orang tadi kita lihat itu 9 tidak datang kepada Tuhan, tetapi hanya 1 orang yang memuliakan Allah dan kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur kepadanya. Hebatnya yang kita harus ketahui kembali, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, orang itu adalah orang Samaria pula. Orang dari bangsa yang dikatakan kafir atau najis oleh orang Yahudi. Dan ternyata kemampuan seseorang untuk mengucap syukur ini tidak berasal dari status seseorang, tapi dari hati yang bisa merasakan berkat Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita kembali lagi buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1-3 dan ayat 7-15. Di sana juga diceritakan, saudaraku, tentang seorang yang bernama Naaman, panglima Raja Aram yang disembuhkan dari penyakit kusta juga. Dan dia juga belajar bahwa kuasa Tuhanlah yang telah menyembuhkan dia. Bukan karena Elisa, abdi Allah, atau air sungai Yordan itu sendiri yang memberikan dia kesembuhan. Tapi semua itu hanyalah sarana yang dipakai oleh Tuhan bagi kesembuhannya. Ada juga yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 111 bahwa dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, setia dan adil. Padanya ada perlindungan dan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga mampu untuk mengucapkan syukur terus menerus di dalam kehidupan kita? Karena berkat Tuhan selalu baru untuk kita terima. 10 orang kusta sama-sama mendapat kesembuhan. Tetapi hanya 1 yang kembali dan mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah kita juga bisa merasakan berkat Tuhan yang berlimpah itu, saudaraku, untuk kembali kepadanya dengan mengungkapkan syukur baginya? Bagaimana syukur kita itu dinyatakan dalam kehidupan kita kepada Allah? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga hati kita diubahkan, supaya kita mampu mengucap syukur dan melihat bahwa segala apa yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami harus mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau curahkan berkat yang berlimpah, berkat yang selalu baru. Ampuni kami Tuhan,
Seringkali kami lupa untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu di hadapan-Mu. Inilah kami anak-anak Tuhan, datang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.